Jadi kebanyakan kita dari kecil itu diajarin untuk kita selalu mencapai apa itu kemenangan. Kita harus Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yanto Wibo Official kembali. Jadi hari ini seperti biasa, dua kali saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan teman-teman SMA yang memang berkeluh kesah tentang sekolah di rumah ataupun kelas online. Dan sekarang saya kedatangan tamu lagi. Kita akan berbincang-bincang banyak sekali hal positif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen terlebih dahulu biar kalian dapat informasi terbaru dari aku. Dan hari ini kita kedatangan tamu namanya Yoga Adi Pratama. halo semua. Ya, jadi Yoga Adi Pratama ini adalah salah satu pemuda yang sangat luar biasa yang berjuang untuk nama baik dan juga nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan nama baik semua orang Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena dia sudah pernah jadi juara internasional. Betul? Wow, ini keren banget. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa ikutin dan juga subscribe sekarang juga, karena ini penting banget. Ceritanya bakal memotivasi kalian dan ceritanya bakal menginspirasi semua orang yang lagi nonton. Oke, jadi Yoga apa kabar? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Mas Sato tuh pengen banget ngobrol sama Yoga dari kemarin-kemarin, dan ini sangat luar biasa sekali akhirnya Yoga bisa hadir di YouTube aku. Ini keren banget, pokoknya kamu semoga sukses ya nantinya ya. Dan Yoga, kita tahu bahwasanya berita yang kamu juara di mana-mana itu kamu dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya juara apa sih kamu itu? Jadi aku itu juara Scrabble di University of Malaya. Wow, di mana itu? Malaysia. Malaysia. Wow, itu keren banget di Malaysia. Dan kira-kira kenapa sih harus Scrabble kira-kira Yoga? Masalah preferensi sini. Soalnya dulu awal itu yang aku pelajarin justru spelling bee dan speech. Oh iya. Karena dulu nyaman kalau ngomong depan orang kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, lomba ternyata ngomong di depan orang itu nggak gampang, semudah, ya gitu. nggak semudah yang aku kira kan. Terus kebetulan temanku itu jatuh, jadi aku harus menggantikan dia untuk lomba Scrabble. Oh gitu. Ya, jadi aku ganti dan kok nyaman, kok enak. Jadi setelah itu langsung pindah ngekuni Scrabble. Oh, jadi memang dulu accidentally gitu ya? Iya. Jadi, bukan semata-mata kamu pengen jadi anak Scrabble kayak gitu? Ya. Oke, jadi memang luar biasa ya sejarah dia ketemu sama Scrabble. Jadi ketika kamu lomba Scrabble itu kan harus latihan dulu tuh. Ya. Itu anak jatuhnya gimana itu? Ini agak lucu sih. Nah, dulu kan kita masih SMP tuh dulu bertiga sering latihan tiap hari. Aku latihan spelling bee, dua temanku latihan Scrabble. Nah, di hari technical meeting dia itu jatuh. Tapi sebelum itu, selama aku masih nunggu latihan spelling bee, aku biasa ikut mereka latihan, sekedar ngeliat, kadang main, kayak gitu. Jadi sedikit banyak udah tahu. Terus pas gantiin dia, jadi bisa gitu. Dan di lomba itu yang spelling bee juara 1, Scrabble juara 1 juga. Jadi terus kayak jadi dua-duanya. Wow, keren banget teman-teman. Ini baru cerita awalnya dia udah jadi juara. Ya kan, baru pertama kali lomba udah jadi juara, apalagi seterusnya. Oke, sekarang saya mau nanya lagi. Jadi kamu ketemu Scrabble itu dari umur berapa dan kelas berapa? tahu Scrabble itu udah dari SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tempat Mr. Andi di Google. Cuma tahu kalau itu bisa buat lomba, dilombain dan bisa jadi sesuatu itu waktu SMP kelas 1. Ya, waktu temanku jatuh itu terus kita ganti ini. Oke, jadi memang kamu SMP kelas 1 udah terjun untuk lomba kayak gitu ya. SD belum pernah? Belum. Lomba pertama, kesan kamu seperti apa? Dulu lomba pertama kan spelling bee ya, meja. Nah, jadi dulu aku dikasih koran atau buku gitu sama Mr. Andi, terus suruh ngeja. Jadi kita harus spelling dengan waktu tertentu. Dan ketika lomba, dulu SMP aku nggak dapat dukungan dari sekolah awal-awal, jadi lomba sendiri. Dan Mr. Andi kan dampingin anak SMA, jadi sendirian lihat anak-anak SMP lain dampingin guru mereka, kayak kok aku sendirian gitu. Tapi waktu aku perform, soal-soal dan materi yang aku baca itu sama keluar. Jadi
sedikit terbantu dan puji Tuhan dapat juara 1. Oh, keren banget, juara 1 spelling bee, dan itu ada lomba pertama si yoga, betul? Oke, jadi memang orang yang membantu kamu awal-awal kenal bahasa Inggris itu adalah Miss Randi itu. Wow, keren banget. Ya, Miss Randi itu adalah salah satu guru kebanggaan kita semua ya yang ada di kampung ini. Itu sangat luar biasa banget. Kenapa? Karena membantu anak-anak untuk bisa belajar bahasa Inggris dan juga lancar berbahasa Inggris. Nah, yoga, awalnya kamu tuh suka gak sih bahasa Inggris? Enggak. Dulu waktu Miss Randi pertama kali lulus dari Teknokrat ya, nah dia buka kursus bahasa Inggris. Aku itu didaftarin sama ibu bapak aku nggak mau. Oh gitu. Sampai ayo lo kamu harus les, kamu harus gini untuk gini, tapi aku nggak mau. Terus akhirnya di suatu titik Mr. Randi ngeyakinin bahwa nggak apa-apa, belajar aja gitu. Terus aku sama dulu ada 2 temanku akhirnya aku ikut gabung. Terus dulu dikasih kertas, kayak karton, dipotong-potong kotak itu isinya vocabulary semua. Terus kita harus ngafalin setiap pertemuan 5 lama-lama. Oke, jadi itu adalah prosesnya untuk kamu bisa juara spelling bee gitu. Iya. Oke, good job. Usaha apa sih Ga yang udah kamu lakukan hingga kamu bisa jadi juara? Sekarang kamu udah dikenal orang seperti itu. Sebenarnya masih butuh banyak belajar lagi sih. Cuma setelah lomba-lomba di SMP kan itu, saya tahu aku SMA-nya kebetulan di Pringsewu dan ikut lomba-lomba lagi. Nah lalu di perlombaan itu, satu perlombaan aku ketemu lagi ke namanya Kak Fadlan. Oh, Kak Fadlan. Dia pelatih Scrabble yang biasa bawa anak-anak lomba ke Malaysia dan ke lain-lain. Nah, terus aku bertemu dia, ngobrol-ngobrol, sharing, dan akhirnya ada seleksi. Nah setelah itu, setelah ketemu dia, jadi lebih terlatih lagi gitu. Dikasih hafalan, kamu hafalan ini kayak gitu. Pokoknya sosok mentor gitulah. Nah jadi dia membimbing sampai akhirnya ada seleksi untuk lomba di Malaysia dan aku lolos berangkat lomba ke Malaysia gitu. Jadi kalau ngomongin masalah gimana bisa sampai seperti ini ya nggak terlepas dari sosok yang ada di belakang. Nah jadi memang banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam hidup kamu, dari guru, mentor dan sebagainya. Nah jadi ketika kamu untuk mencapai titik tersebut, biar kamu bisa jadi juara, tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah kamu lakukan, usaha seperti menghafalkan dan sebagainya. Nah, usaha kamu tuh apa aja sih untuk bisa jadi juara? Ya, kalau usaha-usahanya itu kalau dari segi materi untuk perlombaan kan pasti menghafal, banyak baca dan lain-lain. Tapi di luar itu harus siap mental. Terus setelah itu dari finansial atau material itu juga perlu, karena terkadang lomba-lomba Scrabble itu aku nggak dapat support dari sekolah gitu. Contohnya waktu aku ke Malaysia 2 kali. Yang pertama 2017 itu aku disupport sekolah secara full, tapi belum dapat hasil yang memuaskan. Jadi sekolah kayak krisis kepercayaan gitu. Nanti kalau diberangkatin lagi belum tentu menang dan udah habis banyak. Nah selain itu Scrabble pun juga bukan cabang perlombaan yang resmi dari pemerintah seperti Olimpiade yang dananya disubsidi dari pemerintah gitu. Jadi sekolah agak mikir 2 kali untuk memberangkatin aku yang kedua kali. Lalu akhirnya setelah ada agreement, kita setengah-setengah biayanya. Jadi aku tetap ngeluarin uang sekitar ya pokoknya ada lah, dan berangkat ke Malaysia lalu jadi juara gitu. Jadi kamu jadi juara itu setelah yang kedua kali ini? Kedua kali. Yang pertama aku kalah. Dan itu heboh-heboh banget dong waktu itu ya. Kamu sampai dijemput sama Bapak Bupati atau apa gitu ya? Betul. Nah, itu setelah kamu dijemput seperti itu, sekolah seperti apa kira-kira? Nah, itu mereka agak malu sih. Malu. Kan pihak luar nggak tahu ya, tapi ke aku pribadi dan orang tua kayak kalau tahu juara harusnya kita danain dari awal gitu. Tapi kan ya namanya manusia. Kita nggak bisa berekspektasi di pas juara. Biasanya kalau kita berekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Iya itu. Jadi menarik sekali ya cerita si Yoga ini ya, keren. Nah, perasaan kamu ketika kamu udah jadi juara nih Gak? Apa nih? Apa kamu harus gulung kuming atau kamu harus apa gitu? Agak ini dikit ya, mundur dikit. Jadi sebelum berangkat itu isi kepala itu udah negatif semua. Karena lawan yang aku temui di pertandingan sebelumnya itu kayak bener-bener hebat-hebat banget ya. Terus di lomba yang kedua itu waktu ngisi attendance list, nah aku lihat kok nggak ada nama-nama mereka yang hebat-hebat itu yang dari benua mana-mana. Soalnya
jangkauannya lebih kecil. Kalau yang Piala Dunia itu sekitar 15 sampai 20 negara. Kalau yang di Malaysia yang kedua itu kayak cuma 7 atau 6 negara gitu. Jadi lawannya sedikit di bawahnya gitu lah levelnya. Lalu baru main 5 game atau 10 game kok urutan pertama ini kayaknya bisa nih juara. Terus Kak Fadan langsung, "Dek, ini kita bisa juara dek, minimal juara 3. Jadi kamu harus tetap ya di atas terus, jangan sampai kalah-kalah lagi." Nah, terus sampai ronde kan itu 15 kali. Ronde ke-13 aku lawan anak dari Indonesia juga, dari Medan, dan aku kalah. Lalu kayak ini nggak jadi juara apa ya. Terus aku turun ke bawah, akhirnya untuk pertama kali aku turun, lalu lawan anak Malaysia, terus naik ke atas lagi, finalnya lawan Indonesia lagi, lawan anak dari Medan, dan akhirnya aku menang lawan anak Indonesia. Jadi All Indonesian Final pada saat itu. Jadi memang itu kamu lawan anak Indonesia? Iya. Dan itu kompetisi di luar? Di luar. Dan Indonesia sudah meraih seperti itu? Karena ternyata anak-anak Indonesia itu berbakat ya teman-teman ya. Cuman butuh support aja nggak sih? Iya, soalnya sih kita Scrabble itu bukan yang resmi dari pemerintah kayak Olimpiade, catur yang ada O2SN, FLSD itu Scrabble belum masuk di situ. Sebenarnya PR juga untuk negara kita gitu. Soalnya di Malaysia, di Thailand bahkan ada sekolah khusus Scrabble. Indonesia belum ada. Indonesia itu seperti organisasi sih lebih tepatnya kayak ya. LSM yang ya non-governmental organization yang berdiri sendiri gitu. Lebih kayak menyalurkan bakat aja gak sih kalau di Indonesia itu? Nah kira yoga apa sih yang udah kamu capai selama ini gitu ya? Kamu pasti masih punya banyak sekali future ataupun masa depan yang akan kamu capai. Kira-kira apa aja sih yang udah kamu capai? Sebenarnya masih sedikit juga, masih belum bisa dibanggakan. Tapi ya lomba-lomba di tingkat kabupaten, provinsi, nasional itu udah beberapa kali juara. Seperti kebanggaan saya sendiri gitu. Ya itu udah, apalagi menyumbangkan piala untuk sekolah, untuk orang tua terutama, bisa bikin orang tua senang. Terus untuk yang di internasional kayak tadi yang di Malaysia 2 kali, sama terakhir itu di India, cuma belum dapat apa. Terus untuk apa lagi ya, cita-cita kedepannya apa yang masih diinginkan gitu kan. Ini lebih ke pendidikan sih, karena aku ngerasa untuk lomba-lomba agak dikurangin dulu aja deh sekarang. Pengen ngerasa ya belum puas sih, cuma prioritasku sekarang ke pendidikan dulu. Kalau bisa kuliah, selesai kuliah S1 bisa lanjut S2 kayak gitu, syukur-syukur dapat beasiswa dan lulus dengan cepat gitu kayak gitu, dan baru setelah itu pikirin ke dunia kerja dan selanjutnya. Untuk target spesifiknya masalah kampus itu belum ada ini sih, belum ada bayangan misal mau S2 di mana. Yang penting kamu punya planning ya ke depannya. Oke, jadi memang untuk kompetisi yoga memang merasa bukan cukup tapi memang mengurangi. Kenapa? Karena kita lagi bener-bener kuliah itu nggak lama gitu ya, cuman 4 tahun gitu, dan yoga tidak ingin menyia-nyiakan itu keren. Dan ketika kita berbicara proses itu pasti ada kilas balik, ataupun ketika kamu merasa down nih, kamu walaupun kamu udah juara dimanapun itu, pasti setiap manusia yang sukses pasti memiliki titik terendah. Yoga punya gak sih kalau misalnya lagi capek kayak gitu? Punya. Apa sih yang membuat kamu merasa aku tuh bukan apa-apa? Ini lebih ke ketika di perlombaan ya. Menurutku ini aku udah persiapan sematang mungkin, tapi sampai sana nggak sesuai gitu, entah lawan yang lebih hebat atau kan Scrabble itu kan undian ya, tilesnya jelek semua. Dan aku pernah waktu kelas 2 atau 3 SMP, kelas 2 SMA, nanti kita 2 SMA, kelas 2 SMA itu berapa kali lomba berturut-turut aku juara 4 terus. Itu di Scrabble itu nyaris banget loh, kayak juara 4 itu sial men, why? Kenapa juara 4 3 sekali lagi, itu bener-bener kayak males. Terus sekali lagi nih, lomba tersusah, titik terendah yang merasa aku kayak apa gunanya udah sampai Malaysia sampai mana-mana tapi nggak bisa juara, itu Lovecom. Lovecom di Unila ya? Iya di Unila, itu Lovecom aku nggak pernah juara sekalipun. Sama saya juga nggak pernah. Kayaknya itu lomba terberat sepanjang hidup.
Itu ngerasa kayak ya ampun, padahal aku udah juara di mana tapi di sini sendiri nggak juara gitu. Iya, ngerekam suaraku sendiri. Wow, keren. Jadi kamu itu pakai headset gitu, iya. itu cuma mau dengerin materi. Wow. Itu pun aku terapin sampai kuliah. Kuliah besok besok ada kuis atau besok ada UTS. Nah, aku rekam dulu materi malamnya. Sekalian baca kan kita kan apa sih iya, cuma iya. ngidupin recorder terus sambil tidur didengerin, mau mandi setel di belakang. Wow, jadi ini keren banget. Ini salah satu ide ataupun tips yang memang menarik ya untuk teman-teman semuanya. Pakai headset, rekam dulu ya, baca dulu, rekam, habis itu didengerin dimanapun berada. Pakai headset, dikira orang kan dengerin musik. Iya. Boleh. Terima kasih banget loh ini Yoga, kamu udah sharing berbagai macam hal di channel YouTube aku gitu ya. Semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Yoga.